I bite my lips to hide the days I've lost. My sorry skin revealed a heavy cost. Dari tim yang cuma jadi pelengkap persaingan di kawasan Asia Tenggara, saat prestasi tertinggi timnas hanya sebagai runner-up AFF. Timnas Indonesia sekarang bikin mata dunia terbelalak. Bayangin aja teman-teman, dari ranking FIFA 175 di tahun 2018, sekarang kita nangkring di posisi 128 per Februari 2025. Dan duduk di peringkat 3 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, cuma selisih 1 poin dari Australia. Apa sih rahasia gila yang bikin Garuda terbang tinggi dan berpotensi lolos ke Piala Dunia 2026? Ulasan ini kami rasa menarik untuk mengikuti perjalanan timnas sebelum pertempuran bersejarah dimulai di Sydney Football Stadium sebentar lagi dengan respect besar diberikan Australia pada Indonesia. So, mari kita bedah bareng dengan data akurat dan fakta terbaru. Kita mulai dengan flashback dulu ke masa kelam. Nggak usah mundur terlalu jauh juga ya. Saat pada tahun 2018, timnas Indonesia stuck di ranking 175 dunia FIFA. Ini merupakan salah satu posisi terburuk dalam sejarah Indonesia. Di AFF 2018, saat itu kita juga kalah 0-1 dari Laos. Sedangkan di kualifikasi Piala Dunia 2022, kita dibantai 0-5 oleh Uni Emirat Arab. Dengan saat itu, Indonesia jadi bulan-bulanan tim lainnya dan jadi juru kunci. Di bawah tim-tim ASEAN lainnya seperti Vietnam, Malaysia, hingga timnas Thailand. Timnas hanya punya 1 poin dari 8 laga. Dan itu adalah momen yang membuat para penggemar frustasi menahan sedih atas prestasi tim Garuda yang terus merosot. Dapat dikatakan, kita ada di titik nol, tanpa harapan sama sekali. Di mana Piala Dunia? Itu hanya mimpi, kata para penggemar yang melihat prestasi timnas di masa lalu. Tapi tunggu, diawali dengan era Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI yang kemudian dilanjutkan oleh kepengurusan PSSI di bawah Erick Thohir. Menurut kami, 2023 jadi titik balik paling besar. Maksudnya, program naturalisasi emang udah mulai sejak 2021, tapi menjadi semakin intens saat deretan pemain berdarah Indonesia yang sudah terbukti di Liga Top mampu ditarik ke skuad tim Garuda, seperti Tom Hai, Jay Izzaz, Messi Hilgers, Ragnar, Paz, Calvin Verdong, Kevin Dix, Ole Romani, Amel Audero, Joey Pelupesi, dan juga Dean James jadi amunisi baru. Hasilnya, menurut Transfer Market per Maret 2025, nilai pasar skuad timnas melonjak ke 634 miliar rupiah, tertinggi di Asia Tenggara, dan bahkan ngalahin Australia yang turun ke 448 miliar rupiah gara-gara cederanya pemain bintang seperti Harry Souttar, Sirkati, hingga Riley McRae. Di sini Indonesia jelas telah berubah. Dari tim yang dulu cuma mengandalkan pemain lokal dengan nilai pasar 50 hingga 70 miliar rupiah, sekarang kita punya starting 11 yang 70% main di Eropa. Gila kan? Ini bukan cuma soal duit, tapi kualitas yang bikin lawan mikir 2 kali. Sekarang dengar deh apa yang disampaikan Tim Cahill, legenda timnas Australia yang bicara soal Indonesia. Menurutnya, Indonesia sudah bisa bersaing dengan kekuatan tradisional di wilayah Asia. Dia, Popovic, pelatih Australia, memiliki kumpulan pemain berbakat. Tetapi jika melihat tim seperti timnas Indonesia dan Arab Saudi, negara-negara di Asia ini sejajar, bahkan beberapa lebih baik. Dan itulah kenyataan sepak bola saat ini. Performa Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan kemampuan mereka untuk bersaing dengan tim-tim besar tradisional. Hal ini terbukti dalam pertandingan kualifikasi, di mana mereka telah secara efektif memanfaatkan bakat muda mereka, membawa energi segar ke dalam strategi mereka, ujar Tim Cahill dikutip dari Soho. Jelas menyambut timnas yang tiba di Australia, Tim Cahill menunjukkan respek besar saat mengingatkan pelatih Australia Popovic jika Indonesia telah berkembang dengan kualitas yang setara. Itulah kenyataannya. Timnas dan pemain tiba di Sydney. Saat ini sendiri, sebagian besar pemain timnas Indonesia sudah tiba di Sydney, Australia.
untuk persiapan laga melawan Australia pada 20 Maret 2025 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang berangkat dari Indonesia ada rombongan pelatih dan rombongan pemain lokal dari Liga 1 seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Septian Bagaskara, Hoki Caraka, Hernando Ari, Nadeo, Sananta, dan Ricky Kambuaya. Berangkat dari Jakarta pada Minggu malam 16 Maret 2025 dan sudah mendarat di Sydney pada Senin pagi waktu setempat. Sementara untuk pemain yang bermain di luar negeri juga mulai berdatangan. Tom Hai, Justin Yepner, Sandy Walsh, Joey Pelupessy, Marcelino Ferdinand, Nathan, Ivar, Ole, dan Paz yang mulai terbang ke Sydney. Beberapa berangkat dari klub masing-masing di Eropa dan Asia pada 15 hingga 16 Maret 2025 setelah menyelesaikan pertandingan akhir pekan. Lihat deh senyum Tom Hai saat mendapatkan sambutan meriah dari fans Garuda. Atau bagaimana Paz menikmati perjalanan panjang 16 jamnya dari Dallas ke Sydney. Jadi, mayoritas skuad baik dari dalam negeri maupun abroad diprediksi sudah akan mulai berkumpul di Sydney per 17 Maret 2025 pagi atau malam nanti. Ini luar biasa dan keren untuk tiap supporter yang sudah menyambut para pemain dan tim pelatih. Indonesia memang punya supporter dengan nasionalisme yang gak ada lawan, dan itu bisa memulihkan semangat serta kondisi kebugaran pemain dengan cepat. Joey Pelupessy menambah kekuatan lini tengah. Melihat story dari Joey Pelupessy yang ikut terbang ke Sydney, Australia, kami pikir ini mengonfirmasi jika pemain senior 31 tahun ini berpotensi bermain untuk timnas di laga kontra Australia. Dan jika pada akhirnya ia dimainkan, itu akan jadi tambahan kekuatan yang menarik. Seperti kita tahu, Joey Pelupessy bukan nama sembarangan. Dia udah punya jam terbang tinggi di liga-liga top Eropa. Di Eredivisie, Joey pernah main di FC Twente, Heracles Almelo, dan Groningen. Sedangkan di Championship Inggris, ia pernah berseragam Sheffield Wednesday dari 2018 hingga 2021, di mana Joey tampil 119 kali yang menjadi bukti dia tahan banting di kompetisi seketat Inggris. Pengalaman itulah yang bikin Joey punya adaptasi tinggi, visi permainan matang, dan ketahanan fisik yang dibenci lawan. Jika dibandingkan sama lini tengah timnas sekarang, Joey bawa kedewasaan yang beda, di mana kombinasi Joey Tom Hai nantinya bisa jadi kunci. Seperti kita tahu, Tom Hai punya kreativitas saat 2 gol jarak jauh di 9 caps bersama timnas telah menjadi bukti. Tapi tanpa tandem selevel, Tom sering terkunci. Dan kini, hadirnya Joey dengan karakter bertahan dan energi tinggi bisa jadi pelindungnya. Ya, semoga saja ya, Joey ini sudah bisa dimainkan di form terbaik di laga kontra Australia. Minimal di laga kontra Bahrain deh. Saat ini sendiri, 6 laga dimainkan di grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Indonesia masih berada di posisi 3 dengan 6 poin, tertinggal 1 poin dari timnas Australia. Dan dengan sisa 4 laga Indonesia, mulai dari lawan Australia 20 Maret, lawan Bahrain 25 Maret, lawan China 5 Juni, dan lawan Jepang 10 Juni. Menang lawan Australia adalah kunci yang bisa membantu timnas untuk lolos ke putaran final Piala Dunia secara langsung. Tapi misal gagal menang, target timnas akan berubah untuk mempertahankan posisi 3 atau 4 sehingga timnas bisa lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia. So, laga kontra Australia ini akan sangat penting. Dan semoga saja Dewi Fortuna dalam sepak bola akan ada di tubuh timnas. Pada akhirnya dari 0, ranking 175 ke posisi sekarang, timnas Indonesia udah bikin perjalanan yang gila. Nilai skuad kita yang ada di angka 634 miliar rupiah dengan 70% pemain di Eropa adalah bukti peningkatan kualitas timnas yang sudah diakui dunia. Selanjutnya, laga lawan Australia di Sydney Football Stadium 20 Maret 2025 bakal jadi penentu. Menang dan kita bisa kejar 15 hingga 16 poin buat lolos langsung ke Piala Dunia. Sekarang Piala Dunia udah bukan hal mustahil. Kita ada di dekat sana. Seperti kata Tom Hai yang datang ke Australia untuk menang. Nah teman-teman, apa prediksimu buat laga lawan Australia? Joey Tom bakal bikin lini tengah jadi motor atau Ole Romani yang bakal jadi penutup? Drop di kolom komentar.
drinks again. Washed my hands where we left our sin. Saw you there stroking a fishing line. Said you wanted to come and feed mine. You acted